Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Gimana kabarnya? Kita bersyukur pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Tuhan di tempat ini untuk datang beribadah kepada Tuhan. Saat ini saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu semua untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Di dalam Mazmur pasalnya yang ke-25 ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Kemudian dilanjutkan di dalam Mazmur pasal 30 ayatnya yang ke-4. Dikatakan, nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian, dalamnya kasih-Mu Bapa. Mari kita sama-sama katakan, dalamnya kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segala Pengorbanan-Mu yang termulia selamatkan. Pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosaku, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Kita mengulangi lagu ini dari awal, katakan dalamnya kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segala Pengorbanan yang termulia selamatkanku. Pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa, ampuniku atas dosa. ku bersujud kepadamu, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah Bapa mulia, Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya. Pengorbanan yang termulia selamatkanku. dengan darah yang tercurah, Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa, ampuniku atas dosa. ku bersujud kepadamu, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau
sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Saya mempersilakan jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku Dengan darah yang tercurah, dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. pujian hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa.
surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja Salam di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, persembahan bala kerajaanmu diletakkan siang malam di hadapan tatamu. Haleluya, haleluya, di hadapan tahtamu. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur atas kesempatan yang telah Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini, di mana kami kembali berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama beribadah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu, pimpinan-Mu di dalam hidup kami. Sehingga pada pagi hari ini kami bersama-sama memuji dan menyembah nama Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga kami akhiri. Sekiranya ibadah kami boleh mempermuliakan nama-Mu di atas kerajaan surga. Dan kami tahu Tuhan, kami sadar bahwa kami tidak layak datang di hadapan-Mu pada pagi hari ini, karena kami tahu bahwa kami ini adalah orang berdosa. Banyak dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan, mulai dari tutur kata kami, sifat perbuatan kami. Oleh sebab itu, dengan penuh kerendahan hati kami Tuhan, kami mau datang kepada-Mu. Sekiranya Engkau mengampuni setiap dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Masih ada sukacita? Mari kita akan terus memuji-muji Tuhan. Di dalam Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-13 di situ dikatakan, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Oleh darahnya Tuhan, kita diselamatkan dari dosa-dosa kita. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian, maukah kau terlepas dari dosa? Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat jiwamu sangat berharga, darah domba Allah berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah.
Masih ada semangat Bapak Ibu? Amin. Kita akan terus memuji-muji Tuhan. Karena hanya nama Yesus yang memikat hati kita. Sebab Tuhan adalah penolong dan yang memberikan kekuatan bagi kita. Kita akan terus memuji Tuhan dengan pujian. Nama itu pikat hatiku. Siapa namanya Bapak Ibu? Yesus, Yesus, nama itu pikat hatiku. Semua dosaku dan beri hati yang baru, hati resah dia lenyapkan, sejahtera dia berikan, hati bimbang tak menentu, hidup kekal dia berikan padaku. Semua dosaku dan beri hati yang baru, hati resah dia lenyapkan, sejahtera dia berikan, hati bimbang tak menentu, hidup kekal dia berikan padaku. Tambah hari, tambah cinta Yesus, tambah hari, tambah ku percaya, tambah hari, tambah benci dosa, tambah hari, tambah ku setia. Mari kita katakan sekali lagi. Tambah hari, tambah hari, tambah cinta Yesus, tambah hari, tambah ku percaya, tambah hari, tambah benci dosa, tambah hari, tambah ku setia. katakan kesukaan dari Tuhan. Kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, itulah kekuatanku. Kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, itulah kekuatanku, itulah kekuatanku, itulah kekuatanku. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Mari kita mempersiapkan hati pikiran kita, supaya firman Tuhan yang disampaikan boleh kita dengar dengan baik dan kita bisa melakukannya. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian, kasih setiamu yang kurasa.
kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah kuterima, berkat-Mu yang telah kuterima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah kuterima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah aku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pagi hari ini. Satu kali lagi kesempatan yang Tuhan anugerahkan buat kami duduk diam di rumah Tuhan, memuji Tuhan, bersekutu dengan Engkau. Kami sungguh bersyukur atas anugerah yang besar ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setelah kami memuji Tuhan, kami mau duduk diam mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami ya Tuhan, di dalam kekuatan Roh Kudus-Mu, sehingga kami memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk kehidupan kami umat-Mu. Kami mau duduk diam mendengar firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita bersama-sama akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Mari bersama kita membuka Alkitab kita di dalam Ulangan pasal 32. Ulangan pasal 32 ayat 9. Ulangan 32 ayat 9 sampai ayat yang ke-15. Karena perikop ini cukup panjang, ya. Ayat dalam perikop ini cukup panjang, Saudara. Jadi saya ambil di dalam ayat 9 sampai ayat yang ke-15 karena ada satu penekanan yang ingin saya bagikan buat setiap kita pada pagi hari ini. Bila sudah mendapatkan, saya rindu kita bergantian membacanya ya. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara ayat yang genap, dan kita berjumpa lagi pada ayat yang ke-15. Saya akan memulai pada ayat 9, Ulangan 32 ayat 9. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya, Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya. Dibuatnya dia berkendaraan mengatasi bukit-bukit di bumi, dan memakan hasil dari ladang. Dibuatnya dia mengisap madu dari bukit batu, dan minyak dari gunung batu yang keras. Ayat 15 kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Lalu menjadi gemuklah Yesyurun dan menendang ke belakang. Bertambah gemuk engkau, gendut dan tambun. Dan ia meninggalkan Allah yang telah menjadikan dia. Ia memandang rendah gunung batu keselamatannya. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita telah membaca satu bagian di dalam kitab Ulangan, pasal 32 ayat 9 sampai ayat yang ke-15. Dan pagi hari ini, tema judul yaitu tentang siapakah kita. Bila kita melihat dalam Ulangan ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada pasal yang telah kita baca, ini adalah kitab atau kitab Ulangan ini berisi tentang satu amanat perpisahan Musa, ya, yang di dalamnya ia mengulas kembali dan memperbarui perjanjian Allah dengan Israel karena demi angkatan Israel yang baru. Mereka kini sudah mencapai akhir dari pengembaraan di padang gurun dan siap masuk tanah Kanaan. Kalau Bapak Ibu melihat di pasal 32, kemudian lanjut ke 30 ayat selanjutnya, di situ sudah mendekati ajal Musa. Ya, makanya dikatakan nyanyian ini adalah nyanyian terakhir dari kitab Musa. Jemaat Tuhan yang terkasih, di dalam seluruh ulangan yang kita baca, dibagi dalam beberapa bagian. Ayat yang kita baca tadi, bila kita perhatikan di pasal 32 ayat 1 sampai 7 itu menceritakan tentang bagaimana Allah memelihara Israel.
Kemudian di pasal 18 ayat sampai pasal 32 ayat 8 sampai 14, di situ menceritakan tentang kebaikan Allah tetapi dilawankan dengan kedurhakaan umat Tuhan. Ya. Kemudian di ayat 15 sampai 18 berbicara tentang hukum yang semestinya yang diterima oleh umat manusia. Tetapi di pasal 19 ayat sampai ayat 25 di situ dikatakan bahwa akan tetapi Allah tidak menyerahkan umatnya ke dalam genggaman musuh. Sebaliknya di ayat 36 sampai ayat 2 Allah sendiri turun tangan demi umatnya. Inilah gambaran dari Ulangan pasal 32 yang akan kita pelajari bersama-sama pada pagi hari ini dengan tema siapakah kita. Bila kita melihat bagaimana seorang Musa yang dipilih oleh Allah menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Kanaan dalam perjalanan yang begitu panjang. Bahkan kisah Musa sendiri itu sangat panjang. Kita tahu di dalam sejarahnya bahwa sekitar umur dari Musa lahir sampai 40 tahun ia diadopsi oleh putri Firaun ya, dan dia di sana dididik. Kemudian 40 tahun setelahnya, dari 40 tahun ke 80 tahun dia dalam posisi bersama mertuanya dalam pekerjaannya bila kita perhatikan di sini, dan 40 tahun sisanya karena Musa meninggal wafat pada 120 tahun. Berarti ada 3 bagian kehidupan Musa yang diceritakan cukup panjang, dan di usia itu dari 80 ke 120. Kalau kita melihat usia seseorang, yaitu cukup panjang yang dianugerahkan Tuhan ya untuk Musa ya. Tetapi pada nyanyian ini dia ingin kembali mengingat tentang perbuatan-perbuatan Tuhan, dan kemungkinan juga dia mempersiapkan generasi-generasi sesudah dia. Sehingga saya memberikan tema siapakah kita. Bagaimana Musa ingin mengingatkan kembali tentang kehidupan umat Israel, umat yang dipilih Allah yang begitu hebat, sehingga Musa tidak ingin mereka melupakan Tuhan. Musa tidak ingin mereka melupakan sejarah perjalanan hidup mereka, bagaimana Tuhan menolong, bagaimana Tuhan menyertai begitu hebat, bagaimana Tuhan sudah memilih mereka. Sehingga Musa kembali dengan nyanyiannya mengingatkan mereka. Oleh karena itu, di tengah-tengah kondisi itu, dengan judul siapakah kita ingin belajar ada 3 hal yang akan saya sampaikan di sini untuk saya dan saudara kita bersama. Karena dengan demikian kita pun ya, di dalam perjalanan hidup kita, pengiringan kita akan Tuhan, belajar dari kisah ini, akan ada beberapa hal, bahkan banyak hal yang Tuhan ingin ingatkan kepada kita, supaya kita juga tidak melupakan Tuhan, supaya kita tidak lupa siapa diri kita. Ini yang paling penting. Dan yang pertama, kita akan baca pada ayat 9. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya, Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Di situ dikatakan bagian Tuhan adalah umatnya. Kita pasti sudah mengenal siapakah Yakub ya. Yakub adalah anak Ishak, keturunan yang dipilih, dan kita adalah bagian dari keturunan yang dipilih itu. Sehingga dikatakan di situ Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Seperti keturunan Yakub, begitulah saya dan saudara. Kita adalah keturunan yang telah dipilih Allah. Saya tidak menceritakan panjang lebar tentang siapa Yakub, tapi saya akan melihat bagaimana Allah begitu memproteksi kehidupan orang-orang yang dipilih Allah ini. Dikatakan di situ
dijaganya sebagai biji matanya. Dalam ayat itu, penekanan utama itu ada pada bagian biji mata. Ya. Dijaganya sebagai biji matanya. Jadi yang pertama adalah ingat siapa jati diri kita. Kita adalah biji mata Tuhan. Berbicara biji mata, itu adalah sesuatu yang sangat krusial. Kalau kita gambarkan di dalam gambaran tubuh kita, mata ini punya peran yang sangat penting. Ya. Sebegitu hebatnya bagaimana Allah melihat manusia sebagai sesuatu yang paling berharga. Bagaimana kalau, maaf ya tidak menyinggung, mungkin bila ada di antara kita yang sudah kurang penglihatan dan sebagainya, bagaimana orang yang tidak memiliki pandangan, mungkin sudah mungkin karena kecelakaan kemudian matanya harus diangkat, ya. Bagaimana seseorang yang tidak memiliki penglihatan, orang yang lahir sejak buta dan lain sebagainya. Ya. Mata itu punya pengaruh yang sangat besar atas kehidupan manusia. Karena kita tidak bisa melakukan apa-apa tanpa mata itu. Dan inilah gambaran dari Allah tentang biji mata, sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Sebagai biji mata yang sangat-sangat berharga. Dan saya tarik dari gambaran biji mata, ada satu kaitan yang kuat di dalam kisah rancangan Allah atas hidup manusia. Kenapa kita harus mengingat jati diri kita? Sebagaimana dikatakan biji mata, sebagaimana rancangan Allah atas manusia supaya manusia diselamatkan, supaya manusia itu berharga, supaya manusia itu punya nilai. Tuhan atau Yesus itu sendiri harus datang jauh-jauh ya dari sorga untuk satu biji mata yang dikasihinya, yaitu saya dan saudara. Bagaimana kasih setia Tuhan yang begitu besar atas biji mata ini, sehingga dia rela untuk datang buat saya dan saudara, sehingga kita itu berharga, kita itu punya nilai, kita itu punya kualitas bagi dunia. Sehingga kalau kita berbicara biji mata, ini adalah sesuatu yang sangat penting. Tuhan harus merelakan, Tuhan harus meninggalkan tahtanya di sorga untuk saya dan saudara. Karena kita punya nilai yang sangat spesial, yang sangat-sangat berbeda. Untuk itu dia datang. Berbicara biji mata, gambaran di dalam Alkitab begitu banyak menceritakan tentang perumpamaan biji mata. Ketika seseorang atau saya dan saudara menjadi biji mata Tuhan, kita perlu mengingat kembali bahwa hidup kita ini punya harga, punya nilai yang begitu tinggi. Biji mata yang menjadi terang, biji mata yang bisa melihat sekeliling, biji mata yang bisa melihat sesuatu, bahkan hal terkecil pun kalau kita mengamati sesuatu. Ini berbicara tentang biji mata. Dan jati diri ini, seperti yang saya katakan tadi yang pertama, mengingat siapa kita, mengingat jati diri kita. Kita adalah biji mata Allah. Kenapa ini perlu diingatkan bagi setiap kita? Karena seringkali manusia dengan banyaknya pergumulan hidup, dengan banyak tantangan hidup, apalagi saat ini ya, seringkali manusia melupakan jati dirinya. Seringkali manusia melupakan siapa dia. Seringkali manusia melupakan bahwa dirinya adalah rancangan, satu dari rancangan Allah yang istimewa. Sehingga kalau kita kembali mengingat siapakah kita, bagaimana kita harus mengingat jati diri kita, maka tidak ada lagi alasan bagi kita untuk mengeluh. Tidak ada lagi alasan buat kita untuk mungkin menyalahkan Tuhan, atau mungkin kita masa bodoh dengan hidup ini. Padahal kita ini sangat berharga dan punya nilai seperti biji mata Tuhan.
menjadi biji mata Tuhan. Penggambaran mata atau biji mata Tuhan juga berbicara di dalam Lukas tentang gambaran Lukas pasal 11 ayat 34. Yesus pernah memberikan gambaran tentang mata adalah pelita tubuh. Sebagaimana gambaran ini dikatakan bahwa bagaimana pelita tubuh itu bisa menerangi kehidupan kita, sumbernya dari mata. Ya. Kemudian kalau dikatakan bahwa kalau matamu jahat, maka gelaplah tubuhmu. Mazmur 119 dikatakan di situ, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Segala sesuatu yang berkaitan dengan mata, segala sesuatu yang berkaitan dengan sesuatu yang krusial, sesuatu yang penting, melibatkan pandangan kita terhadap sesuatu, bagaimana kita melihat setiap perkara-perkara yang terjadi, bagaimana tentang kita menyikapi sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, baik itu pergumulan atau apapun. Jadi kita perlu mengingat kembali yang pertama, siapakah kita, jati diri kita itu, supaya tidak ada kesempatan bagi kita untuk tidak lagi menghargai hidup kita, tidak lagi mungkin menghargai orang lain atau tidak menghargai apapun yang terjadi atas kehidupan kita. Saya tahu bahwa setiap kita punya pergumulan masing-masing di dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan dan lain sebagainya. Tetapi kembali kita diingatkan, sebagai biji mata Allah yang spesial, sebagai biji mata Allah yang begitu dijaganya, saudara, kita ini istimewa. Kalau dikatakan kita istimewa, seharusnya kita tidak punya kesempatan untuk apa? Menyalahkan Tuhan mungkin. Atau menyalahkan diri kita atas setiap pergumulan yang kita hadapi, atas semua hal-hal yang terjadi saat ini. Dunia boleh mengecewakan kita, dunia boleh menakut-nakuti kita. Bapak Ibu, kalau saya melihat berita, mungkin Bapak Ibu juga ya, seakan-akan dunia ini ya bukan semakin baik. Saya pun secara manusia ya takut secara manusia ya. Tapi kalau kita berharap kepada Tuhan, pasti ada kekuatan. Hanya saja, kalau setiap hari kita diperlihatkan berita yang yang menakutkan, baru-baru ini yang sangat viral ya, satu keluarga bunuh diri, mungkin semua tahu ya. Ada lagi berita lain tentang bunuh diri juga, satu keluarga. Bahkan mungkin berita lain juga tentang anak memberontak terhadap orang tua yang sudah di luar akal sehat manusia ya. Bagaimana manusia melakukan sesuatu tanpa berpikir panjang. Ketika seseorang menyelesaikan masalah dengan pikiran dirinya, maka manusia akan semakin frustasi, manusia akan semakin stres. Tetapi berita baik buat setiap kita pada pagi hari ini, bila kita menyadari bahwa kita adalah biji mata Tuhan yang dijaga, yang dikelilingi, yang diawasinya begitu hebat. Seperti Tuhan mendapatkan Yakub. Dan kita adalah bagian dari keturunan itu. Maka kita perlu mengingat kembali betapa berharganya. Sebentar lagi kita akan merayakan Paskah ya Bapak Ibu. Sebuah peringatan pengorbanan Kristus. Dan itulah gambaran dari biji mata ini. Didapatinya dia di sela-sela auman, berbicara pekerjaan yang dilakukan Yakub. Sama dengan kita. Di tengah-tengah lingkungan orang berdosa, di tengah-tengah keberdosaan manusia, Yesus harus datang hanya mencari saya dan saudara. Kiranya dengan mengingat jati diri kita, akan menghindarkan kita dari hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Dari hal-hal yang mungkin membuat keberdosaan kita dengan Tuhan. Sehingga ketika kita mengalami problem, masalah apapun di dalam hidup kita, mungkin kita mulai tawar hati saat mengikut Tuhan. Kok tidak ada jawaban? Mungkin kita mulai tidak suka beribadah, mulai tawar hati. Dan banyak hal-hal lain ya. Mari kita mengingat lagi.
Saya ini spesial. Tuhan harus jauh-jauh datang mencari saya. Dan Tuhan punya rancangan yang indah atas hidup saya. Ini yang saya ingin tekankan bagi setiap kita bersama-sama dan saya juga, bahwa kita harus mengingat siapa jati diri kita sesungguhnya. Kita harus mengingat itu. Yang kedua, di ayat yang ke-11, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anaknya. Yang kedua, di dalam pengiringan akan Tuhan dan siapakah kita, yang kedua adalah ingat cara Tuhan. Ini penting sekali, kita harus mengingat cara Tuhan untuk bekerja atas setiap kehidupan kita. Tentu cara Tuhan itu berbeda-beda ya. Jangan meminta cara Tuhan bekerja untuk saya harus sama dengan cara Tuhan bekerja untuk bidar misalnya. Karena Tuhan punya cara masing-masing untuk setiap kita. Namun kita akan melihat bagaimana Tuhan menolong setiap orang yang menang di atas setiap cara yang Allah kerjakan atas hidupnya. Dianalogikan seperti burung Raja Wali. Dikatakan laksana Raja Wali yang menggoyang bangkitkan isi sarang. Menggoyang bangkitkan ini kalau dalam terjemahan asli itu memiliki sifat kata atau kata rahab dalam sifat kata pil, artinya terus menerus digoyang bangkitkan. Saya akan memberikan analogi menggoyang bangkitkan itu. Mungkin Bapak Ibu ada di antara kita yang sudah tahu tentang burung Raja Wali. Burung Raja Wali ini gambaran dalam Alkitab itu sering kita temukan ya. Tentang bicara keperkasaan. Saya mencari tentang analogi Raja Wali ini di internet dengan berbagai link yang sangat membantu saudara, yang bisa terpercaya juga ya. Di mana Raja Wali, kenapa dikatakan Raja Wali, laksana Raja Wali? Raja Wali ini memiliki paruh yang sangat kuat ya. Punya retina mata yang sangat tajam. Dan dia memiliki retina yang lebih tajam dari manusia, sehingga dia mampu melihat mangsa. Ya. Dari sudut yang sangat jauh. Punya sayap yang lebar, kaki yang dilengkapi cakar yang kuat, sehingga dengan cepat menyambar dan mencengkram musuhnya. Atau mangsa. Raja Wali mampu terbang melintasi angkasa yang tinggi dengan jarak tempuh yang jauh. Dan Raja Wali memiliki rentang usia yang panjang. Di mana dikatakan bahwa rentang usia yang terpanjang itu umur 70 tahun. Tetapi untuk mencapai umur tersebut adalah pilihan, itu pilihan dari Raja Wali itu sendiri, luar biasa. Apakah dia hidup sampai 70 tahun atau hanya 40 tahun. Raja Wali menempatkan diri pada puncak tertinggi pada mata rantai makanan untuk mencapai fisik yang kuat. Ya, sejak kecil Raja Wali harus menempuh ujian, kehidupan yang berat. Pada saat bertelur, induk Raja Wali biasanya akan menaruh telurnya bersarang di atas pohon yang tinggi. Begitu telurnya menetas dari cangkangnya yang keras, si induk akan memulai mengajari terbang anak-anaknya, didorong untuk keluar dari sarang dan belajar terbang. Pada saat itu, bila induk merasa anaknya belum berhasil terbang dan akan membentur tebing atau tanah, maka si anak Raja Wali akan cepat disambar. Ya, disambar sehingga tidak sampai terluka. Begitu seterusnya sampai si anak Raja Wali bisa terbang sendiri tanpa bantuan induknya. Kalau saya mengingat itu kok tega ya rasanya ya. Bayangkan istilah menggoyang bangkitkan ini yang digambarkan terus menerus. Itu yang terus dilakukan oleh Raja Wali untuk anaknya ya. Untuk anaknya, sehingga ketika telurnya menetas, dia dikatakan bahwa dia mulai mengajari anaknya terbang, dia akan mendorong anaknya, bayangkan dari atas ketinggian, mungkin pohon yang tertinggi, dia jatuhkan, padahal dia tahu anaknya belum bisa terbang. Itu pengajaran dia, alamiah ya. Luar biasa ya. Dan itu terus dia lakukan
Dan luar biasanya dia akan dorong ketika anaknya jatuh sebelum mencapai tanah, itu dia akan sambar, dia ambil kembali. Dia tidak mau anaknya jatuh. Dan itu terus dilakukan, pelatihan itu terus dia lakukan. Itu seterusnya sampai apa? Sampai anak Raja Wali itu bisa terbang sendiri tanpa bantuan. Luar biasa ya Raja Wali ini. Saya berpikir sampai seperti itu. Kenapa Tuhan ambil burung ini sebagai sesuatu yang tangguh ya? Digambarkan seperti itu. Jadi walaupun Raja Wali dilengkapi dengan sepasang sayap, dia harus menguatkan, menguji juga kekuatan sayap dengan jam terbang yang tinggi. Bahkan dikatakan dia bisa terbang secepat kilat pada saat menyambar mangsa. Yang kedua, penekanan dari Raja Wali dikatakan apa? Walaupun orang tua Raja Wali adalah raja penjelajah alam raya, dia tidak serta-merta mewariskan. Nah ini, dia tidak serta-merta mewariskan bakat kepada anaknya. Semua tergantung dari si anak untuk mencontoh perilaku terbang induknya dan melatih sayapnya di angkasa. Sampai saya berpikir ayat 11, kenapa Tuhan katakan laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Inilah gambaran saya dan saudara. Ketika dikatakan ingat siapakah kita ya. Tadi yang kedua, sadar diri. Jadi ternyata dari analogi Raja Wali ini adalah gambaran kehidupan saya dan saudara. Pelatihan ya, pelatihan yang dilakukan oleh Raja Wali supaya anaknya ini bisa terbang sendiri sampai dia bisa terbang, saudara, itu butuh proses yang begitu panjang. Dan saya pikir kalau seandainya anak Raja Wali ini bisa bicara, seakan-akan kok induknya ini kok tega ya, kok aku dibuang seperti itu. Inilah gambaran kehidupan kita. Ketika kita hidup di tengah-tengah proses yang Allah izinkan, seringkali kita jatuh, seringkali kita merasa tidak mampu, seringkali saya merasa tidak kuat lagi. Tetapi bukankah Tuhan ada dan siap dan selalu bersedia, siap sedia menolong kita. Namun kadangkala dalam hidup kita, di tengah-tengah menggoyang bangkitkan, Allah izinkan, ini proses ini terus menerus, sampai kapan? Sampai Tuhan datang. Tuhan, kapan masalahku selesai? Semua dalam waktu Tuhan. Tapi kalau dikatakan sampai selesai, ya manusia akan istirahat bila dia sudah dipanggil oleh Tuhan. Proses itu akan terus berlanjut dalam hidup manusia. Dan seperti Raja Wali yang digoyang bangkitkan. Kadangkala kita bertanya, kok masalah ini datang kepada saya? Kalau itu Tuhan izinkan bagaimana? Tapi janji Tuhan adalah apa? Tuhan ada, Tuhan akan menolong, Tuhan akan menyertai. Ada begitu banyak janji Tuhan yang kita lihat dalam Alkitab. Namun seringkali kita lupa ya, bahwa Tuhan itu sudah berjanji kepada kita. Sehingga di tengah-tengah proses terus-menerus ini, ketika kita digoyang bangkitkan laksana Raja Wali itu, kadang-kala manusia menyerah. Kita seperti mau menyerah. Bahkan lebih parahnya lagi seringkali manusia menyalahkan Tuhan. Tapi tidak ya untuk kita. Karena kita kembali mengingat bahwa proses ini sampai Tuhan menggambarkan seperti Raja Wali yang digoyang. Sarangnya itu digoyang supaya anaknya itu keluar. Mungkin ditendang atau apa, dicapit begini, dijatuhkan dari ketinggian yang shoot. Padahal anaknya ini belum bisa terbang loh. Kenapa seperti itu? Dan itu gambaran yang Allah berikan untuk kita. Wow, luar biasa sekali. Bagi saya sangat-sangat luar biasa. Bagaimana seakan-akan mungkin kita pernah merasa seakan-akan tidak ada pertolongan lagi. Tapi lihat, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang berseru kepada Tuhan. Tidak pernah. Itu janjinya. Dan janji Tuhan itu tidak pernah ingkar. Tidak pernah ingkar. Tuhan pasti menolong setiap orang pada waktunya. Orang yang menanti-nantikan Tuhan itu kan seumpama burung Raja Wali. Itu dikatakan Yesaya. Diumpamakan lagi. Jadi kalau kita saat ini di fase yang mungkin terpuruk, fase yang mungkin kita mulai ragu dengan Tuhan, ingat analogi Raja Wali. Karena Tuhan punya tujuan atas hidup kita.
sampai kita kuat, sampai kita kokoh, sampai kita mampu berdiri dan menyaksikan bahwa iya, aku ada karena Tuhan. Aku ada karena Tuhan. Seringkali orang-orang Kristen lupa kepada proses. Kenapa saya katakan seperti itu? Pernah mendengar orang yang berdoa, atau mungkin kita, Tuhan, aku punya masalah. Tolong selesaikan masalahku Tuhan. Apakah Tuhan yang menyelesaikan masalah? Pertanyaan saya. Apakah Tuhan yang menyelesaikan? Gambaran, banyak ada gambaran. Seperti Tuhan memilih Yosua. Ketika Tuhan mengutus Yosua, apakah Tuhan yang pergi berjalan, berperang? Tidak. Harus Yosua. Harus kita. Ini kadang-kala kita keliru memahami tentang rancangan Allah. Allah, janji Allah menyertai, Allah menolong, iya. Tapi yang terlibat dalam medan perang itu adalah siapa? Kita. Kita yang harus berjuang, kita yang harus banting tulang, kita yang harus mungkin membiayai hidup, kita yang mungkin harus puasa, itu kita, bukan Tuhan. Tapi Tuhan bilang Tuhan yang menyertai, itu pasti. Ini seperti induk, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang sertai, Tuhan yang menolong. Tapi kadang-kala kita terjebak berbicara, Tuhan memberkatiku, ya. Berhenti sampai di situ, tidak bekerja. Enak-enak, malas. Bagaimana Tuhan mau memberkati kalau kita tidak bekerja? Kita harus berjuang, tapi di tengah-tengah perjuangan itu, kau akan melihat, kita akan melihat, Tuhan akan membuat berhasil. Paulus pernah katakan, jangan makan. Kalau orang malas itu jangan makan. Bukan saya yang katakan, Paulus pernah berkata, seseorang kalau tidak bekerja itu jangan makan. Artinya dalam hidup ini, semua kita punya tanggung jawab masing-masing untuk kita kerjakan. Jangan minta hasil sama Tuhan kalau kita tidak melakukan apa-apa. Jangan minta sesuatu, keluarga aku akan pulihkan, tapi kita tidak mau berdamai dengan orang lain. Tapi kita tidak mau berdamai dengan keadaan. Kadang-kala kekristenan suka keliru dengan hal-hal itu. Kita meminta Tuhan menolong, Tuhan pasti memberkati. Yesus pasti ada mujizat. Tapi kita tidak mau mungkin minum obat, tapi kita tidak percaya. Kita melawan terus apa yang dilarang mungkin oleh dokter. Ada banyak perumpamaan-perumpamaan yang kita putar balikan, menunggu seakan-akan Tuhan itu seperti orang yang kita suruh-suruh seperti itu. Tapi hari ini dari gambaran Raja Wali ternyata menyelesaikan masalah itu ya kita. Mungkin kita harus sakit, mungkin kita harus berjuang. Tapi percaya bahwa Tuhan itu ada di situ. Karena kenapa Tuhan mau kita kuat? Tuhan mau kita berjuang. Tuhan mau iman. Adakah imanmu di bumi? Ketika Tuhan datang, Tuhan minta adalah iman kita. Tuhan minta adalah bagaimana kita percaya kepada Tuhan. Pertanggungjawaban itu yang Tuhan ingin lihat. Ketika Tuhan datang kembali, sudah siapkah kita? Ini. Jadi yang kedua tadi, berbicara tentang kita perlu sadar. Maaf, mungkin kata ini terlalu kasar ya, tentang sadar diri. Tapi orang Kristen perlu diingatkan, sama-sama kita diingatkan bahwa kita menjalani proses apapun itu Tuhan izinkan. Tuhan menolong, Tuhan pasti mampukan kita. Tapi bukan hanya dari satu pihak. Jangan salahkan Tuhan saja, jangan menuntut. Dari pihak kita apa yang bisa kita kerjakan. Berjuanglah, bertahanlah, teruslah percaya. Karena tidak ada satupun janji Tuhan yang tidak ditepati untuk kita. Hanya masalah waktu. Kapan Tuhan akan lakukan untuk kita, kapan Tuhan akan pulihkan semuanya, kapan Tuhan akan lakukan. Mungkin saat itu juga, atau kita harus menunggu, atau kita harus terus sabar sampai pada waktunya kita melihat bagaimana Tuhan berkarya atas kehidupan kita semua. Di ayat 13 dikatakan dibuatnya dia berkendaraan mengatasi bukit-bukit di bumi dan memakan hasil dari ladang.
Luar biasanya lagi, Tuhan sendiri. Dikatakan dibuatnya, bukan diberi. Kalau diberi enak sekali. Diberi itu seperti orang Israel yang tinggal menunggu mana ya diberi. Tapi itu pun Bapak Ibu, kalau ketika Tuhan memberikan gratis seperti itu, ada saja keluhan-keluhan orang Israel ya. Inilah gambaran manusia. Tetapi berbicara dibuatnya itu sesuatu yang spesial, sesuatu yang memang betul-betul dipersiapkan untuk saya dan saudara. Pemeliharaan Allah, kita menikmati kasih karunia Allah yang begitu hebat untuk saya dan saudara. Masihkah kita mengeluh? Masihkah kita khawatir? Masihkah kita tidak takut? Masihkah kita tidak percaya? Allah sendiri yang membuat itu untuk saya dan saudara. Makanya kita perlu menyadari bahwa terlalu istimewa. Yang tadi dikatakan pertama, biji mata Tuhan. Yang kedua, kita perlu menyadari bahwa proses itu Allah buat, Allah izinkan supaya kita menjadi pribadi yang kuat, yang mampu, yang militan. Sehingga menghadapi segala sesuatu, kita akan menceritakan pekerjaan-pekerjaan Allah yang hebat itu. Dan nama Tuhan yang dimuliakan. Yang terakhir, itu ayat 15. Lalu menjadi gemuklah Yesyurun dan menendang ke belakang. Bertambah gemuk engkau, gendut dan tambun. Dan ia meninggikan Allah yang telah menjadikan dia. Ia memandang rendah gunung batu keselamatan. Memang kita tahu bahwa dalam sejarah kehidupan bangsa Israel, bagaimana mereka sering melupakan Tuhan. Dan ini yang diingatkan, dinyanyikan oleh Musa lagi ya. Yang ketiga, Yesyurun. Arti Yesyurun itu adalah orang jujur atau tulus ikhlas, atau orang yang dicintai. Yesyurun adalah nama puitis untuk umat Israel. Panggilan Allah, Hai Yesyurun. Artinya Allah sangat mencintai mereka. Nama puitis ini muncul 4 kali dalam PL. Itu bisa dalam Ulangan 32 ayat 15, 33, kemudian ayat 26, kemudian Yesaya 44 ayat 2. Suatu gelar kehormatan bagi Israel dalam Septuaginta Yunani, Yesyurun adalah ungkapan sayang yang diterjemahkan menjadi yang dikasihi. Dan Yesyurun seharusnya mengingatkan Israel bahwa mereka disebut sebagai umat perjanjian Allah. Karena itu mereka harusnya menjaga kelurusan hati mereka. Namun di ayat yang kita baca tadi, Yesyurun ini secara ironis dinyatakan kehidupan yang sebaliknya. Dari hidup yang harusnya nama mereka dikasihi dan disayangi, yang begitu dijaga oleh Allah, justru Israel malah menjadi sulit diatur. Mereka meninggalkan pembuatnya, mereka meninggalkan Allah penciptanya, mereka memandang hina juru selamatnya. Ini digambarkan dalam ayat 15. Menjadi gambaran kehidupan orang-orang percaya, di mana ketika kita diberkati oleh Allah, ketika kita menyadari bahwa kita tidak bisa tanpa Allah, kita adalah orang-orang berharga, maka kita harus menyadari siapa kita. Kalau yang pertama tadi saya salah bacakan, yang kedua itu ingat cara Tuhan, yang ketiga itu sadar diri ya. Tadi saya katakan sadar diri, ternyata sadar diri di bagian ketiga. Yang kedua itu berbicara proses, mengingat terus cara Tuhan bekerja atas hidup kita. Yang ketiga sadar diri. Jadi Yesyurun mengingatkan kepada orang Israel. Dan ironisnya di ayat ini, bagaimana mereka yang disayang begitu hebat, ternyata mereka meninggalkan Allah mereka. Seandainya Allah itu manusia, mungkin Allah sangat kecewa. Tetapi karena Allah terikat dengan janjinya, mereka adalah umat yang dikasihi oleh Allah. Allah terus mengasihi dan menunggu mereka. Tetapi di ayat ini dikatakan mereka meninggalkan Allah. Mereka menendang rendah gunung batu. Apa yang bisa kita petik dari sini? Bagaimana kehidupan orang Kristen, saya dan saudara, kita merespon apa yang kita telah
kerjakan saat ini, apa yang telah kita terima saat ini dari Allah sebagai umat yang dikasihi Allah, sebagai umat yang sangat dicintai Allah. Tidak hanya merespon saat Paskah. Kalau Paskah kita begitu merenungkan ya kebaikan Tuhan, kita telah ditebus saat Paskah saja. Tapi setelah itu kita lupa lagi jati diri kita. Apakah seperti itu? Tidak ya Bapak Ibu? Kita terus berjuang. Kita terus mengingat diri kita sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan. Bukan seperti penggambaran ini ya, di mana mereka menyangkal, di mana mereka menyakiti. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika mereka diberkati, ketika mereka menikmati berkat yang tidak mereka usahakan ini, mereka tetap melupakan Allah. Oleh karena itu sadar, mari kita mengambil dari respon kita terhadap ayat 15 bahwa kita menyadari bahwa semua yang kita miliki ini semua adalah anugerah. Anugerah dari Tuhan, dan sewaktu-waktu itu bisa diambil sama yang punya anugerah itu. Sehingga kita tidak melupakan Allah, sehingga kita tidak meninggalkan Allah. Kita tidak asik dengan apa yang kita terima saat ini. Kalau kita sadar diri, maka tidak membuat kita menyombongkan diri. Tidak ada kesempatan bagi kita untuk menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Menyombongkan diri tidak harus berbicara soal sombong. Tapi saat kita merasa bahwa apa yang aku miliki saat ini, apa yang aku punyai saat ini, anakku, harta, pekerjaanku, kalau aku dapat mungkin gaji yang banyak dalam pekerjaanku, ya itu semua karena kepintaranku dan banyak hal yang kadang-kadang tanpa kita sadari, kita menganggap bahwa itu semua dari saya. Inilah yang dilakukan oleh orang Israel. Sehingga Allah mengingatkan mereka melalui nyanyian Musa ini. Supaya umatnya, supaya generasi muda setelah Musa, mereka tidak melupakan Allah penyelamat mereka. Tapi menceritakan terus-menerus kepada generasi berikutnya bahwa mereka ada, mereka menang, mereka diberkati itu karena Allah. Sama dengan kehidupan kita saat ini, supaya kita terus mengingat kembali, kalau Allah izinkan, kalau kita diizinkan mengalami apapun masalah dalam proses seperti orang Israel ya, jatuh bangun, kemudian ada generasi yang harus mati di padang gurun, ya semua proses-proses itu diizinkan Allah, supaya mereka semakin melihat pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar atas hidup kita. Semua yang Allah kerjakan memiliki maksud supaya manusia semakin percaya kepada Allah, manusia itu terarah dan manusia itu tidak melupakan penciptanya. Inilah 3 hal yang saya ingin bagikan buat setiap kita pada pagi hari ini. Siapakah kita? Di tengah-tengah pengiringan kita akan Tuhan, mungkin kita mulai lemah, mungkin kita mulai menganggap bahwa ibadah itu tidak penting, kita mulai tawar dalam segala hal, kita mulai melupakan Tuhan. Kembali diingatkan, siapakah kita? Yang pertama, kita mengingat bahwa kita ini adalah orang berdosa yang diberi kesempatan Allah diselamatkan karena Allah punya rancangan untuk kita dan kita dijadikan biji matanya Allah. Yang kedua, kita terus mengingat bahwa apapun yang kita hadapi, kita ingat terus cara Tuhan. Cara Tuhan tidak pernah salah. Begitu banyak di dalam Alkitab, saudara, kalau kita melihat tokoh-tokoh Alkitab, baik nabi-nabi, baik rasul-rasul, dengan proses hidup mereka yang berbeda-beda, tetapi Allah selalu ada, Allah selalu menolong, bahkan para rasul mungkin mati, dibunuh, tapi mereka tertulis sebagai bapak-bapak orang beriman. Karena kekristenan, iman kita tidak berbicara saat ini yang kelihatan. Iman kita berbicara tentang kehidupan kekal yang kita nantikan bersama dengan Tuhan. Jadi dalam proses hidup kita, saya tidak tahu, mungkin menurut kita itu berat, menurut kita itu ringan,
Tapi ketika Tuhan memproses setiap orang itu beda. Kita tidak bisa menyamakan proses Tuhan kita terhadap orang lain. Karena itu kalau ada hamba Tuhan yang mengatakan, ikuti cara saya, kalau cara saya menyelesaikan masalah, pasti berhasil. Iya, untuk sharing bisa, tapi tidak memaksakan. Cara itu belum tentu sama karena Tuhan punya proses berbeda-beda. Tapi kita punya kewajiban saling menguatkan, saling mengingatkan satu dengan yang lain sebagai tubuh Kristus. Tapi cara Tuhan selalu berbeda dan tujuan Tuhan supaya kita semakin dewasa. Kalau orang dewasa, dia akan mampu mengatasi setiap problem yang ada. Dan ketika dia mampu, maka mereka akan menjadi gereja yang tumbuh, gereja yang bisa menjadi kesaksian di dalam keluarga, bahkan dimanapun. Kita terus mengingat cara Tuhan. Dan yang ketiga, mari kita terus sadar, mari kita terus menyadari diri kita ini, bahwa kita ini ada, bahwa kita ini adalah umat yang dikasihi. Jangan sampai ketika kita diberkati, jangan sampai ketika kita diberi kelimpahan, jangan sampai kita diberi kesehatan, jangan sampai kita diberi berkat apapun, kita menganggap bahwa itu karena kita. Tetapi semata-mata semua yang kita miliki itu karena Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dapat meneguhkan kita sebagai umat pilihan Tuhan tentang siapakah kita, sehingga kita semakin kuat di dalam Tuhan dan kita tidak melupakan Tuhan Allah kita. Dan kehidupan kita akan menerima berkat dan janji ilahi Allah yang Allah sudah siapkan untuk setiap kita. Tuhan memberkati. Saya mengundang para pelayan sebelum saya berdoa dan juga pemusik. Saya rindu kita menyanyikan rap sebelum saya berdoa, rap dari lagu yang dinyanyikan tadi ya. Siapakah aku ini Tuhan? Rap saja ya. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya apapun yang Tuhan ingin kita dengarkan pada hari ini bersama-sama, supaya kita semakin kuat dan menjadi pribadi yang terus mengingat tentang keberadaan kita. Sebentar lagi kita akan menyambut Paskah. Biarlah pemilihan atas kehidupan kita terus kita ingat dan kita terus memuliakan Tuhan. Mari bersama jemaat kita sama-sama menyanyikan Siapakah Aku Ini Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa aku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini? Mari jemaat Tuhan kita menyanyi bersama-sama. Jadi biji matamu. Dengan apa aku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Selain puji dan sembahkan. Selain puji dan sembahkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini melalui kebenaran firman-Mu, Engkau mengingatkan kami kembali supaya kami tidak melupakan diri kami sebagai umat yang Engkau telah pilih, yang Engkau telah tetapkan di antara ribuan umat manusia, dan kami adalah satu-satunya.
Dan Engkau menjadikan kami biji mata-Mu Tuhan, yang Engkau awasi, yang Engkau jaga dan lindungi. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh istimewa di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu ini meneguhkan iman kami, meneguhkan kepercayaan kami. Supaya di tengah-tengah pergumulan yang kami hadapi, di tengah-tengah masalah hidup yang terjadi di sekeliling kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, anak-anak kami Tuhan, kami akan mengingat bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kami, karena kami adalah biji mata-Mu Tuhan. Kami mengingat bagaimana proses Tuhan yang Tuhan izinkan atas hidup kami pribadi lepas pribadi. Di tengah-tengah proses itu kami tidak melupakan Tuhan. Tolong kami, mampukan kami ya Tuhan, supaya kami menghadapi setiap persoalan-persoalan hidup dengan mengingat Engkau, meminta pertolongan-Mu, dan menjalani kehidupan yang kami jalani ini tanpa bersungut-sungut, tanpa melupakan Tuhan. Kami rindu kami menjadi pribadi yang kuat. Karena itu tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami bertahan dengan iman dan harap kami kepada Tuhan tanpa meninggalkan Engkau. Berkati seluruh umat-Mu yang hadir pada hari ini, berkati kami semua. Biarlah kebenaran firman hari ini Tuhan terus meneguhkan kami, sehingga kami terus bertumbuh dewasa menjadi jemaat yang militan, menjadi jemaat yang siap berjuang di tengah tantangan-tantangan dunia ini, di tengah-tengah proses hidup yang kami jalani. Kami tetap kuat karena kami tahu Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Mungkin saat ini ada yang sedang berjuang, bahkan rasanya ingin menyerah. Tuhan tolong, Tuhan mampukan, dan Tuhan tetap menyertai kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat pagi hari ini. Materaikan firman-Mu bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Baik, saya akan membacakan warta jemaat GIA Jembersari, Surabaya. Atas nama majelis dan seluruh jemaat, kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan khotbah Ibu Pendeta Dorce Sandopan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan kebaktian umum diadakan 2 kali, pagi pukul 9.00 dan sore pukul 17.00. Ada alat untuk ibadah Paskah yang semula diadakan Minggu 31 Maret 2024 pukul 17 sore, dimajukan jam ibadahnya menjadi pukul 9 pagi. Harap jemaat memperhatikan. Saya ulangi, ada alat untuk ibadat Paskah yang semula diadakan Minggu 31 Maret 2024 pukul 17 sore, dimajukan jam ibadahnya menjadi pukul 9 pagi. Harap jemaat diperhatikan. Setiap hari Sabtu pukul 6.00 ada doa pagi via Zoom, langsung akan dibagikan Jumat malam. Sebab ada banyak beban doa pergumulan jemaat yang perlu didukung. Bagi jemaat yang perlu didoakan, dapat menghubungi Gembala Jemaat Bapak Hendrawan atau hamba Tuhan yang lain untuk didoakan. Setiap Sabtu pukul 18.00 ada ibadat PRBK, bagi pemuda dan remaja dapat hadir. Tiap hari Kamis malam
pukul 19.00 ada kebaktian kaum wanita melalui via Zoom. Persembahan hari ini, jemaat diberikan kesempatan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, kolekte, dan persembahan diakonia, kantung merah untuk kolekte, kantung biru untuk diakonia. Persembahan hari ini akan dikumpulkan saudari Gebi dan saudari Maya. Sebelum persembahan dijalankan, kita memberikan firman Tuhan dari Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ayat yang ke-25. Siapa membanyak memberi berkat, diberi kelimpahan, setiap memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi ini kami sangat bersyukur Tuhan atas firman Tuhan yang sudah diberikan kepada Ibu Pendeta pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati kami yang ada di tempat ini agar menjadi berkat bagi kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, kita memuji Tuhan dengan pujian beri syukur. Bersyukur, berilah syukur, beri syukur, ataupun senang, beri syukur. Doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Silakan jemaat Tuhan untuk bangkit. Syukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur,
baik kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Puji syukur kami hadirkan hadirat-Mu Tuhan. Kami sudah mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati kami. Dan waktu saatnya kami memberikan persembahan ini sebagai tanda ucapan syukur kami Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati kami yang ada di tempat ini, agar menjadi berkat bagi kami semua di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat yang ada di tempat ini, yang hari ini tidak sempat datang beribadat, di mana saja pun mereka berada. Kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati mereka di tempat mereka masing-masing, memberikanlah kesehatan bagi mereka, agar mereka bisa datang untuk mengikuti ibadat seperti hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati kami dalam pekerjaan kami, usaha kami. Tuhan Yesus Engkau menolong, Tuhan Yesus Engkau membuka jalan bagi kami agar kami tetap mengalami masalah yang kami hadapi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami agar kami bisa menghadapi masalah ini dengan baik Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak punya kekuatan. Kiranya Tuhan Yesus yang Engkau menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Kami baru menyaksikan pemilihan tahun 2024. Kiranya Tuhan Yesus Engkau membuka pemerintah yang ada di negara ini agar menjadi damai, sejahtera, mentoleransikan kami sebagai bangsa dan negara agar menjadi baik di negara ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi bangsa ini yang mengalami bencana, banjir, longsor. Kiranya Tuhan Yesus Engkau menolong, Tuhan Yesus Engkau memberkati bagi orang-orang yang mengalami bencana dan longsor. Tuhan Engkau memimpin dan memberikan kesehatan, memberikan damai sejahtera Tuhan untuk mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua ini, doa dan harapan kami ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah dengan disertai damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Silakan duduk dan doa tutup. Baik. Tolong perhatian saudara sebentar.
Oh ya, saya kenalkan dulu satu orang. Mbak, tolong berdiri di situ, ya. Tolong berikan mic. Tolong berikan mic. Ini adiknya Pak Daniel. Tolong kenalkan namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Rika Iswayuni, saya adiknya Kak Daniel sama Kak Melinda. Terima kasih. Ya, nanti bisa berkenalan supaya bisa bersama-sama untuk datang ke kebaktian. Terima kasih Mbak, silakan duduk. Ya. Tolong perhatiannya saudara sebentar. Minggu depan kebaktian umum yang pertama ada panggung boneka. Jadi kita akan menyaksikan panggung boneka bersama dengan anak-anak sekolah minggu, tetapi isi daripada panggung boneka ini cukup baik. Akan dimainkan oleh mahasiswa dari Excelsius. Jadi kita semua akan menyaksikan panggung boneka ini. Ya. Dan saya sudah beritahukan temanya apa, mereka sudah siapkan itu semua. Jadi tolong yang punya anak kecil boleh dibawa untuk bisa bersama-sama dengan kita menyaksikan panggung boneka. Dan minggu depan pujian di sini tetap biasa. Tolong carikan lagu-lagu yang tepat untuk bersama-sama kita nyanyikan bersama. Baik, untuk kebaktian sorenya biasa. Selamat siang, Tuhan memberkati.